Boleh kita bersenang-senang, boleh kita bergembira dengan keluarga, dengan teman-teman, tapi pikiran dan jiwa kita tidak boleh terputus dengan pencipta. Dan jangan sekali-kali berpikir maksiat di tempat keindahan ini, karena kita berarti lebih bodoh daripada makhluk Allah. Iya, memang di satu sisi saya pernah ke sebuah tempat wisata, Masya Allah, geleng-geleng kepala ya. Karena harusnya di tempat itu orang seperti dikatakan oleh Said Qutb dalam tafsirnya, dia harus menyamai alam ini, bertasbih kepada Allah. Tapi enggak, ketika pasir-pasir di pantai bertasbih kepada Allah, dia justru di situ bermaksiat. Alhamdulillah ya. Nah, karena itu yang pertama harus memiliki ilmu dan pemahaman. Itu tadi itu, bahwa alam ini diciptakan oleh Allah di samping untuk kebutuhan kita. Memang wal ardo wada'aha lil anam. Bumi ini memang dikondisikan oleh Allah untuk tempat tinggalnya manusia. Itu di satu sisi, tapi juga sekaligus sebagai tanda bahwa Allah itu ada. Tanda bahwa Allah itu esa. Tanda Allah itu berkuasa. Tanda Allah itu sempurna ilmunya. Itu pemahamannya dulu. Sehingga ya apapun yang dilihat itu adalah tanda kebesaran Allah. Maka kalau kita renungkan umpamanya air ini, ya betapa Masya Allah, ini keindahan yang luar biasa. Seimbang ya. Nah, makanya di surah Al-Mulk itu 2 kali kita diperintahkan ya untuk lihat kembali, farji'il basara, lihat kembali. Farji'il basara 2 kali ya. 2 kali ya. Itu yang pertama, pemahaman dulu. Maka kalau perlu anak-anak muda ya sebelum melakukan traveling, niatkan yang benar ya. Ya. Mungkin membaca dulu tentang bacaan-bacaan mungkin yang ringan saja tentang bagaimana tadabbur alam. Yang kedua adalah betul-betul memasang niat bahwa ini perjalanan ibadah. Seperti itu ya, perjalanan ibadah. Masya Allah, semakin orang menyatu dengan alam ya, semakin direnungkan, semakin dilihat, semakin diteliti, itu tadi harusnya semakin muncul kerinduannya ya untuk bertemu dengan pemilik keindahan ini. Bukankah kita kalau melihat sebuah lukisan kita kagum, kita sangat senang bertemu dengan orang yang punya tulisan itu. Kalau perlu kita menjumpainya, minta tanda tangannya langsung. Nah, kita melihat keindahan seperti ini, harusnya muncul kerinduan kita untuk bertemu dengan yang menciptakannya. Dan itu pasti terjadi bagi orang yang memang masuk surga. Ya, itu tadi wajah pada hari itu berseri-seri karena melihat kepada Rabbnya. Nah, lalu kemudian bagaimana tipsnya juga supaya perjalanan itu jadi ibadah, tidak jadi maksiat. Ya mungkin ya kita memang membawa perlengkapan ya, terutama perlengkapan sholat ya, ibadah itu ya. Kalau ya bagi laki-laki sederhana saja ya, asal tutup aurat bersih juga cukup ya. Tapi bagi yang perempuan, bawa mukena dan segala macamnya, bawa Quran juga. Nah tuh, kemudian juga tipsnya itu adalah bagaimana ketua rombongannya itu memang sudah mendesain bahwa pada tempat-tempat tertentu di situ bertafakur bersama, mungkin berzikir bersama, dengan alam ini ya, alam dengan caranya sendiri, kita dengan cara yang sudah diajarkan bagaimana memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu barangkali beberapa hal semacam tips supaya kemudian sekali lagi mata kita dimanjakan oleh Allah melihat keindahannya, tapi akal dan ruhiyah kita menyambung juga dengan Allah, dan itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Sekali saya ingin mengatakan bahwa orang kalau bertemu dengan keindahan ini lalu dia tidak ingat dengan penciptanya, ini adalah orang terhijab. Orang terhijab, dan itu adalah kemalangan yang lebih malang daripada Malang, kotanya Malang seperti itu. Nah, bagaimana kita jangan jangan terhijab. Ya, teman-teman, itu ya pesan untuk teman-teman yang akan trekking, yang akan pergi ke alam gitu ya. Nah, tadi yang salah satu tipsnya dari Ustadz John ini ketua rombongan atau PIC-nya mendesain. Nah, jadi nanti kalau rame-rame nanti ya Pak Subhan, Ustadz John ya. Jadi ketua PIC-nya itu harus mendesain bagaimana nanti kegiatan itu
ya terstruktur sehingga memang ada ibaratnya memperhatikan seperti tadi ya, apakah tersedia nggak tempat sholatnya, apakah tempatnya itu dan segala macam. Nah ini mumpung nih Pak Subhan ya. Nah ini Pak Subhan tadi yang di awal tadi, beliau ini adalah PIC di salah satu kegiatan di kampus gitu ya. Dan nanti bisa Pak Subhan bisa jelaskan sehingga kenapa Pak Subhan memilih juga ya salah satu di sini, sehingga nanti juga bisa dihubungkan dengan teman-teman yang akan pergi kemana gitu Pak Subhan, harus diperhatikan hal-hal yang sebagaimana yang dipesankan oleh Sarjan. Gimana Pak Subhan terkait dengan kegiatan ini? Terkait dengan kegiatan, misalnya kegiatan kita beramai-ramai ya, misalnya seperti capacity building, tetapi intinya tidak hanya capacity building tanpa nilai-nilai keagamaan begitu. Sebaiknya digabungkan dengan nilai keagamaan, sehingga rundown ataupun itinerary traveling yang kita buat itu setidaknya di dalamnya harus ada nilai-nilai ruhiyahnya, keagamaan. Kalaupun kita misalnya tidak melaksanakan kegiatan traveling, tapi tidak dalam kegiatan yang resmi seperti ini, setidaknya itinerary itu sudah ada harusnya di dalam jiwa kita, bahwasanya ada hal-hal yang perlu kita ingat selalu, zikrullah, yang jelas tidak meninggalkan sholat 5 waktu itu yang paling penting untuk remaja. Itu saja cukup sudah. Nah, jadi orang kan ingin traveling ke tempat-tempat yang indah itu kan ingin refreshing ya, ingin bersenang-senang, ya, ingin mengendorkan saraf-saraf. Ya, ada sebuah paradigma yang harus kita pegang, bahwa untuk bisa refreshing, untuk bisa senang, ya itu ya mungkin seperti ya kebanyakan yang kita lihat ya kan, ya apa namanya, sekedar melihat-lihat, sekedar bahkan naudzubillah ya berdua-duaan seperti itu ya, kemudian larut-larut malam sambil malam macam-macam ya, itu memang di sisi sepertinya itu juga refreshing, senang ya. Tapi insya Allah kalau dirubah caranya, efeknya setelah itu jauh lebih senang. Pulangnya kita di rumah tuh jauh lebih senang kalau seandainya perjalanan itu betul-betul menjadi tadabbur alam. Barokah ya. Ya, refreshing itu betul-betul terjadi. Berkah, ya. Jadi kalau kita coba anak muda umpamanya habis dari traveling ke tempat itu, dia umpamanya mabuk umpamanya ya. Dia begadang atau seperti itu ya. Senang dia ketika itu. Tapi ketika dia pulang, gimana kira-kira? Itu makin kosong. Orang karena kebutuhan kita itu bukan hanya seperti itu. Ada kebutuhan lain yang sering. Kita ini kan makhluk fisikal ya enggak? Iya. Itu butuh makanan, butuh refreshing. Kita makhluk intelektual, kita punya akal. Tapi ingat juga kita ini makhluk spiritual. Nah, jadi itu yang sering terlupakan oleh orang. Nah, coba kalau perjalanan itu jadi tadabbur, itu makanan spiritual yang luar biasa. Semuanya dapat ya. Iya. Semuanya dapat. Itu pulang dari situ lebih fresh lagi, lebih khusyuk sholatnya. Lebih lembut hatinya, kan itu kan luar biasa itu. Iya, jadi paket komplit ya Ustaz ya. Itu Jadi yang harusnya terjadi. Dan paradigma itu yang memang saya kira ya, apalagi kalau ada apa namanya keinginan untuk wisata religi umpamanya, jangan hanya kata-kata saja. iya. Ini yang paling penting ini, bahwa ini adalah ya juga merefresh ruhiyah kita dengan mentadabburi alam ini. Baik teman-teman, ya ini mungkin kegiatan kita juga ada lagi ya Pak Subhan ya. Nanti insya Allah kita kegiatannya juga ada di beberapa tempat nanti gitu ya. Jadi terima kasih teman-teman telah menonton pada video ini. Terima kasih Ustaz John, terima kasih Pak Subhan. Nanti barangkali kita ketemu lagi di video di YouTube saya pada hari ini gitu ya. Dan silakan teman-teman yang akan mau bertanya, kemudian ada request juga, silakan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada kesempatan juga kita akan coba penuhi ya, mana yang bisa nanti kami penuhi gitu ya. Nah nanti ada Ustaz John dan Pak Subhan. Ya terima kasih kembali Ustaz John, Pak Subhan, teman-teman semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.